Ini kata siapa? Ibnu Athaillah As-Sakandari, Abu Yazid, ulama sufi. Saya diam dulu saudara. Mute. Ini saya bacakan, saya langsung artikan ya. Demi Allah, sesungguhnya penderaku lebih agung daripada benderanya Nabi Muhammad SAW, karena benderaku itu dari nur, di atas cahayanya para jin dan manusia Bisa dan dibaca, semua para nabi. Saya tunggu dulu sebentar. Nah, kalau kita mengartikan secara zahir, maka ini sudah merendahkan Nabi Muhammad SAW. Kenapa demikian? Karena di sini ada pernyataan sesungguhnya benderaku lebih agung daripada benderanya Nabi Muhammad. Lah, mukimat kenapa kok diam terkait masalah ini? Fakih Muqaddam dikritik, pokoknya wali-wali dari siapa? Wali-wali sufi dari Ba'alawi langsung dikatakan khurafat ketika mengatakan hal-hal yang aneh. Kesimpulannya bagaimana saudara? Ketika ada seorang wali yang mengatakan demikian, kita tidak boleh menjustifikasi hal itu sesat. Kita harus husnudzon seperti itu. Ini ada kitabnya jelas ini, saya sebutkan kitabnya. Saya sebutkan kitabnya. Ini kitab karya Abu Yazid Al-Bustami di dalam kitab Al-Majmu' As-Sufiyah Al-Kamilah. Ini kitabnya. Abu Yazid Al-Bustami Al-Majmu'ah As-Sufiyah Al-Kamilah. Jelas ya? Iya. Apa yang kita bisa ambil dari pelajaran ini? Ketika ada ucapan-ucapan faqih muqaddam di dalam kitabnya yang redaksinya itu agak gimana gitu, kita tidak boleh menjustifikasi. Itu perlu takwil, tidak ujuk-ujuk langsung dikatakan sesat, karena perkataan orang-orang alim, orang-orang yang menjadi wali itu sudah fana. Itu fana, tidak bisa direka dengan akal kita seperti itu. Itu ke mana? Triwekwek itu kok tidak mengatakan ini khurafat? Triwekwek, Hasan Syarif, Ja'far, saya sudah kirim ini datamu melalui WA. Coba balas ya, saya sudah kirim ini melalui WA-mu Ja'far. Coba bagaimana komentarmu? Gus. Kenapa? Dia yang nulis buku 3 Garpu ya? Iya, Triwekwek. Ada Judul bukunya 3 Garpu apa ya? Kenapa? Bukunya yang punya dia, yang tulisan dia, yang 3 orang itu namanya bukunya 3 Garpu apa ya? Oh, enggak, Triwekwek kok. Ya itu. Iya, Trisula. Buku alam sesat itu. Ini lagi ada kitabnya nih sih, saya bacakan lagi. Ini lagi. Buku alam sesat. Perkataan Imam putar kamera. Ini lebih zen ini. Apabila seseorang melihatku 1 kali, itu lebih baik daripada melihat Allah 1000 kali. Coba ini bayangkan. Apabila seseorang melihatku 1 kali, itu lebih baik daripada melihat Allah 1000 kali. Coba bagaimana kalau kita mau mengartikan ini? Ayo. Kenapa Triwekwek tidak mengatakan ini khurafat? Kenapa? Ya karena bukan dari Ba'alawi. Seperti itu. Intinya seperti itu.
Karena bukan dari Ba'alawi, saudara. Coba kalau dari Ba'alawi. Monggo, betul, Trip. Berarti kesimpulannya benar sesuai dengan al-mujaddid mereka, imam mereka, yaitu Imam Imaduddin Al-Maghfurlah. Nah itu Bukan kan al-mujaddid, mengatakan Kang Atoib, bukan al-mujaddid, tapi al-mujahil. Al-mujahil. Mujaddid itu kalau arti logo kan yang baru. Kalau itu Gus, Baru. saya juga punya data Gus. Jadi- Gus Baha malah mengatakan juga Gus Baha. Gimana itu? Gus Baha itu bercerita bahwa ada seseorang yang menghatam Al-Quran satu hari itu Waalaikumsalam. 360.000, ya 360.000 sehari. Nah, itu Gus, anak tak turun. Gus Black with Sweet nanya naikin Gus, aneh turun Gus. Ini nggak usah jauh-jauh Naik, masalah karomah ya. Kalau masalah karomah itu nggak usah jauh-jauh. Contoh di Jember itu ada, cuman nggak ada kitabnya itu. Itu sekabupaten Jember tahu. Namanya Kiai Mu'i atau terkenalnya Ramui dari Tempurjo. Itu radio baterainya diambil diganti tape, bisa nyala. Oh, nggih. Itu viral itu, Coba viral. tanya sudah se-Jember tuh Mas Hur. Jadi ini Masyhur. ya. bukan Mbak Alawi yang nggak di framing. Ini perkataan dari Gus Baha ya. Gurunya Imam Sa'roni namanya Ali Al-Mursifi. Ini cerita tentang Sirajul Qori, Saraipun Mantu Masatibi. Di antara keramatipun gurunya Imam Sa'roni, niku satu hari itu khatam 360.000 satu hari. Sampai sembayang 360.000. Niku boten sampean takwil paling Imat percaya nggak ganti itu? Quran. Boten ya memang dibaca. Sampai muridnya Imam Sa'roni itu tanya, takra'uhu bi harfin wa sautin, apa kamu baca dengan huruf juga ada suara jenengan? Naam. Terus kata beliau, maddawahi al-waqta, ini Allah memanjangkan waktu untuk saya ikroman di Rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Gus Baha sendiri mengatakan dengan jelas kan, wali-wali Allah itu memang ada ya. Iya, betul itu. Intinya terkait masalah keanehan-keanehan yang terdapat di diri walinya Allah, kasihnya Allah. Itu terserah Allah mau digimanakan. Lalu ketika ada orang yang tidak percaya hal itu langsung dikatakan khurafat. Bahkan itu ada capture-nya tadi itu ya, ada tulisannya ya. Dongeng khurafat itu tadi ya. Itu kelakuan Wahabi itu. Iya betul. Ini anu Gus. Ini yang posting ini orang Wahabi memang. Gus. Ya. Kalau kita yang bacanya kul huwallahu 3 kali kan udah sama dengan hatam Al-Qur'an tuh. Iya, betul. Iya. Iya kan? Nah, itu. Pahalanya sama dengan orang yang hatam Al-Quran baca kul huwallahu al-ikhlas 3 kali. Bener nggak? Betul. Iya, kita nggak usah pusing-pusing mikirin wali. Wali emang beda ke makom sama kita. Kita aja diperintah sama Nabi seperti itu 3 kali baca al-ikhlas sama dengan pahalanya sama dengan orang hatam Quran ya kan? Seperti itu. Kalau bacanya, kalau banyak al-ikhlas 1000 kali, 100 kali, tinggal kali berapa ya kan udah 100 kali baca ini apa namanya al-ikhlas. Tapi kan kita makomnya beda gitu aja. Iya, kita betul. pusing. Iya gitu. Ini ya yang kalau sekarang yang paling diserang itu sama orang Wahabi itu siapa? Gus Baha. Ya. Iya, Gus Baha. Gus Baha, betul. Gus Baha itu paling dibenci sama orang Wahabi. Makanya kita tampilkan ya perkataan ya dawuhnya Gus Baha. Kan gitu. Jadi dawuh-dawuh Gus Baha itu sebenarnya banyak, masalah habaib juga banyak. Dan itu paling benci itu mereka rata-rata ketika Gus Baha berbicara dan yang komen-komen di bawah ini rata-rata orang Wahabi gitu loh. Dan yang paling kenceng sekarang itu menyerang itu adalah Wahabi. Ya.
Karena Wahabi itu ilmunya belum nggak belajar ilmu ini, ilmu syariat enggak. Dia cuman Quran dan hadis itu ada. Dalilnya. Cuman yang aneh itu. Bid'atin dolalah wa dolalatin pinar itu aja hadisnya kalah lagi. Nah, Ini ada yang lebih profat lagi nih. Ini ada yang lebih Pak profat Joko. lagi nih. Pak Joko, Bukan, ya. yang lebih aneh ini para mukimat itu so akademisi tapi otaknya itu kayak SD. Bener. Coba perhatikan ya. Coba perhatikan. Ini maaf, bukan merendahkan. Maaf, 1000 maaf. Kayak skincare itu katanya akademisi. Coba. Tapi tolol. Tapi pemikirannya itu SD. Kenapa bilang gitu? Dia itu akademis seharusnya kan mentelaah suatu sumber kan. Tapi dia tidak mau mengakui sumber. Kalau tidak mendukung pikirannya kan sama dengan anakku yang baru TK itu. Bahkan sekelas Gus Baha saja, ya, sama skincare itu dicaci maki. Yahudi dari mana? Muka lu peyang nggak? Ya. Oh iya ta. Iya, ini ada videonya saya Gus. Ini Gus Baha dicaci maki nih sama skincare, ya. Saya tunjukkan. Coba tampilkan. Nah, tampilkan ya, Gus Baha dicaci maki, disalahkan sama skincare. Kurang ajar itu guru saya walaupun. Hebat apa skincare itu? Jadi ya tetap sama yang disampaikan Gus Baha itu pun juga salah, keliru. Kalau tidak mau meneliti lagi, maka ceramah-ceramah Gus Baha dulu ya jangan dijadikan hujah. Bayangkan Imam ya Ahmad bin Isa al-Muhajir ya itu hijrah ke Hadramaut, dan tanah-tanah di Hadramaut itu kan sama statementnya Gus Baha, Abdul Somad, Gus-Gus yang lain itu kan sama. Kalau belum meneliti ya jangan salahkan. Jadi ya Nah, ini jelas Gus Baha saja. Aduh. Nah, Para kayak penjahat gini. medsos itu. Mukanya aja kayak muka. baca Quran aja dia masih beletotan. Sama kayak saya. Bisa nyalahin guru besar ya. Aneh deh. Dia ngomong apa Iya, kemarin ya mukanya diskusi kayak dengan muka saya aja, itu ya. udah. Sekali bergus bahar disalahkan. Ya Allah biha. Gus Baha Innalillah. itu. Kemana otaknya Dari mukimat-mukimat ini Al-Quran ya? aja dia bisa, dari Quran aja Gus Baha udah mencetuskan masalah fikih ya kan. Orang dunia mengakui Gus Baha itu pemecah masalah fikih dari Al-Quran. Kan udah hebat, orang dunia mengakui. Ini aduh ampun ay. Aduh ampun. Jauh. Benar kata guru saya itu. Zaman sekarang ini banyak yang menggurui para ulama. Zaman sekarang ini banyak orang awam yang menggurui para ulama. Benar. Kalau kata Rasulullah itu ruwaibidah. Orang yang tidak tahu hukum bicara hukum, orang yang tidak mempunyai kapasitas keilmuan hal itu berbicara seperti itu, ya maka menjadi kerusakan nanti. Sesat. Ya ini sudah didikan Imaduddin ini. Bahkan yang lucu lagi ini saudara, yang lucu lagi, Imaduddin teriak-teriak, kayak ayam mau disembelih itu. Saya tampilkan. Lucu Imad ini. Masuk. Ini. Kenapa sekarang saya menggunakan salah satu pendapat dari orang barat? Karena pendukung mereka namanya Rumel Abbas sekarang menggunakan orang barat,
menggunakan kiai dari Mesir, saya bantah. Syekh Ali Jum'ah tidak bisa jawab, itu orang Mesir. Orang Iran namanya Mahdi Rojai bikin video bahwa dia mendukung Balawi sebagai cucu Nabi, saya bantah, tidak berani jawab, tidak berani diskusi. Dari Iran, ulama Iran tidak berani melawan ulama dari Jawa, Indonesia. Ulama Mesir tidak berani melawan ulama Jawa, Indonesia. Ulama Yaman tidak berani melawan orang Jawa, Indonesia. Makanya sekarang mondokin anak juga harus pilih-pilih. Jangan kepada kiai yang masih jadi kibim Balawi. Kenapa? Karena dia nanti akan menjadikan anak kita budak-budak di masa depan. Dia mondok, belajar ilmu, belajar ngaji, namatin berbagai macam kitab, tapi akhirnya jadi budak juga. Orang seperti ini kalian ikuti Mukimat. Pemikiran Nggak ada ini orang-orang pemikiran yang jin ibrit. Itu pemikiran jin ibrit. Iya, ini saya bongkar lagi. Coba. Tadi jenengan Tidak ada yang berani menjauh. Tidak ada. Itu kenapa video saya itu sesat kenapa menyesatkan. video saya digituin, saya kan malu, nggak boleh begitu dong. Iya, jangan. Kamu pernah berbohong ya? Coba tanya. Ya. Saya malu, jangan begitu lah. memframing ceramah Itu video-video saya itu loh. ceramah sesat itu. Kamu pernah berbohong ya? Tak tunjukkan. Kalau kamu pernah berbohong, Imat ya. Bahkan kamu kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari kamu palsukan. Nih. Ya udah maaf ya lah gitu dong. Kafaro. Lihat dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Man idda'a annahu urija ila samai kafar. beliau Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Wa kadzalika man idda'a mujalasat Allah Ta'ala wal 'uruj ilaihi wa mukalamatahu ila akhirih. Hadratus Syekh Hasyim. Nah, nih kan itu Ya udah, maafin kitabnya Mbah saya, Hasyim saya Asy'ari kan saja dipalsukan. Kamu gimana, Iman? Saya kan bikin clipping itu hanya untuk menciptakan polemik di tengah masyarakat Indonesia. Ya udah maafin saya dong, elah buset dah. Nah, itu kamu kok berani berbohong, kenapa itu, ayo? Bahkan kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari kamu Boleh palsukan, maafin itu saya kenapa? nggak sih? Saya Imaduddin Usman yang asli loh. Nah, iya, kenapa itu kok? Saya Imaduddin Usman yang asli. Kenapa? Assalamualaikum Gus. Saya tidak terima. Waalaikumsalam. Abimanyu, saya tidak terima itu. Jenengan tadi mengatakan inilah kebohongan Imat. Dulu dia bukan berbohong, tapi sering berbohong dia. Iya emang, saya kan sering bohong. Saya Imaduddin Usman Al-Bantani juga bentar lagi mau jual tuh Alphard karena saya udah nggak ada job buat manggung lagi gitu. Aduh ya Allah. Itu Alphard dapat dari mana? Alphard dapat dari mana? Saya dapat dari PIK 2, dari Koh Aguan, junjungan saya, Al-Alim. Kamu dapat dari Kongguan ternyata itu. Kenapa kamu kok mau dikasih sama Kongguan itu? Kenapa saya mau? Saya juga pengen dong gimana rasanya naikin Alphard. Jadi saya fitnah sana sini aja gitu kan. Apa benar kamu Kapan itu kamu tobat, Mat? Imat? Hah? Saya nunggu si Kapan Gupron kamu dulu. tobat? Saya nungguin orang dalam dulu si Gupron. gurunya? Dia kan lagi jaga gawang. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Tujuannya apa? Apanya ya? Tujuan saya cuma menciptakan polemik aja gitu. Saya hanya melemparkan Loh, bola enggak, panas tujuannya kepada apa kok nunggu masyarakat Gupron? luas. Enggak, Nah, itu tujuan Mama saya si Gupron, dia itu- kan junjungan saya, guru saya. Oh, gurumu itu Mama Gupron. Oh, Iya, biar- saya sering biar dicipok sama ada yang mau Gupron. nangkap ya. Oh. Ini apakah benar ini gurumu? Ya, Coba dengarkan ini. iya, Coba iya, dengarkan ini. Apakah ini benar gurumu? Gupon itu kan menunggu daripada malaikat juga. Nah, iya, kalau tahu saya pasti wah luar biasa. Mahal loh ngundang saya.
Coba lihat nih. Oh ya, ini jemaah saya namanya Yani Agustia. Jemaah saya dia tuh udah nenek-nenek agen UNHCR. Ngapain kamu di sini, weh nenek tua bangka, tidur sana. Maafin kelakuan jemaah saya ya. Nah, itu Mama Gufron itu apa bener malaikat dimarahi itu? Oh si Gopron halu, kebanyakan makan kecubung. Katanya tak mau ditunda. Jadi Gopron itu saya kasih tahu kalau orang kebanyakan halu gitu, kebanyakan macam makan kecubung, jadi efek halusinogennya itu ya seperti itu. Jadi ilusi dia, halusinasi. Jadi cuman halu-haluan doang, nggak begitu, nggak mungkin lah. Orang tuh kalau lihat si GoPro aja mikir 2 kali. Rambutnya banyak kutunya, saya aja nggak nyaman kalau deket dia. Nah, gini, saya dapat informasi bahwa Abu Janda itu, apakah benar Anda itu meniru Abu Janda? Ya, sekarang bergabung di PIK 2 itu. Ah, itu Abu Janda, sekarang udah gak janda lagi, udah jadi duda. Jangkrik. Ini siapa sebenarnya ya Imat ini ya? Abu Duda. Siapapun kami akan tetap ada dan berlipat ganda dan akan selalu mendukung Gus Adam Zain dari segala bentuk persekusi yang dilakukan jongos-jongos saya. Saya sudah mengantongi beberapa Ada Abu Janda, ada Abu Yazid. Saya mengantongi beberapa data mukimah dan dalam waktu dekat ini saya akan melancarkan Kok ada DPR ini, Rek? Apa Gus? Siapa? Kok ada DPR ini? Ismail Yasir ini, DPR pusat ini. Kok mantau akun saya kayaknya. Kenapa ini? Mau direkam apa gimana ini? Mereka pikir, enggak, dengerin dulu. Mereka pikir akun saya cuma 1. Silakan kalau mau numbangin akun saya yang ini, saya ganti lagi biar kalian tuh kepanasan pengikut-pengikut gua yang dungu. Gitu. Lah gimana kamu kok pengikutnya kok dikatakan dungu itu gimana? Iya, pengikut saya itu semuanya dungu-dungu. Mereka tuh bukan ahli majelis. Saya aja malu punya pendukung kayak mereka. Ih, ogah banget, gitu loh. Mat, denger dulu. Coba panggil wali TikToknya ke sini, Mas. Oh si Kumle kemarin udah adu sadar sama saya. Dia lagi masuk ICU. Oh iya, katanya PWI di Jawa Barat dibegukan ya? Iya, mereka nggak becus untuk berorganisasi. Jadi PWI, pimpinan si Mujib itu dibekuin. Jadi ngapain ngejilat-jilat saya aja udah males loh. Dijilatin kamu, Mat? Enggak. Apakah enggak pandai cari duit itu kok dibekukan? Lagian itu ngapain juga mesti ada PWI Perjuangan Wali Songo Indonesia, itu saya yang buat, saya sama Polri yang buat. Bayarannya kurang itu, makanya jadi isinya tuh cuman gerombolan para gelandangan polemik. Mereka tuh nggak tahu tentang jati diri dia sendiri gitu, ikut-ikutan PWI LS Sabilu Dolalah. Apaan sih tuh? Sabilu Dolalah. Sekali lagi saya tegaskan, Laskar Sabilu Dolalah. Laskar Sedeng. Penjaga makam semua itu. Artinya Sabilu Dolalah itu apa? Bukan penjaga makam itu yang ikutin saya itu dukun-dukun semua, itu PWI LS Jabar tuh ada dukunnya, makanya dibekuin daripada kena ajab ya kan. Nggak dapat dana kali mama dibukuin dia, nggak dapat dana PIK 2 kali. Iya bisa jadi, saya nggak tahu tuh kayak gimana aliran dananya. Saya nggak kebagian jatah, soalnya saya kan dapat ini apa dari Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru amat sih ngerostingnya, Allah ya Rob. Iya. Ini ada pengakuan imat ini. Kenapa? Ada pengakuan imat.
Nah, itu. Iya itu imat di bawah satu lagi imat tobat. Lu ngomong dong imat tobat. Lu udah mau tobat. Gua belum mau tobat. Gua pengen futsal dulu masih gupron di neraka. Pik 2 itu gimana? Pik 2 itu gimana? Kamu kok bisa terlibat di Pik 2 itu gimana ceritanya? Iya sengaja ya. Logika sederhananya seperti ini loh. Kasih waktu Habib Kamil. Sebentar. Habib Kamil kasih waktu. Kemarin ada info. Ada ulama besar termasuk ulama Jawa Barat, ulama besar itu khususnya Sukabumi Cianjur, namanya Buya Mukhtar gitu. Nah Buya Mukhtar ini beliau ngumpulin nukilan-nukilan dan juga bantahan untuk Imaduddin bin Sam'un itu. Nah, alhamdulillahnya itu atas bantuan MUI Kabupaten Sukabumi, insya Allah kedepannya itu akan menyebarkan nukilan-nukilan bantahan untuk Kiimat ke MUI kecamatan. Nah, kita bisa ambil natijahnya gini. Natijahnya ini yang awalnya orang itu nggak tahu habaib, orang itu nggak tahu Ba'alawi. Tapi karena jasa Imaduddin bin Sam'un, jasa apa itu? Maksudnya jasa hasutnya Imaduddin bin Sam'un, Allah bukakan siapa itu Ba'alawi. Orang awam tadinya banyak yang nggak tahu apa itu Ba'alawi. Oke, saya jawab ya. Ini Kang Kamil Entertain. Oke, pertama saya mengenal Buya Mukhtar, pimpinan Ponpes Panjalu di Salabintana, Sukabumi Kota. Itu yang pertama. Yang kedua, Ketua MUI Kabupaten Sukabumi, Kiai Haji Fatahillah memang adalah sosok ulama karismatik Sukabumi. Abuya pun seperti itu ya. Yang kedua. Dan yang ketiga, ini sebetulnya untuk masyarakat kota Sukabumi sudah tidak bisa diragukan lagi bagaimana kecintaan mereka terhadap habaib, karena jauh sebelum itu tukilan-tukilan yang disebarkan oleh Al Habib Ridho Ba'alba Umar itu sudah sangat menyebar di kota dan kabupaten Sukabumi. Jadi orang Sukabumi khususnya kabupaten dan kota mereka sudah tahu sepak terjang Alawi, artinya sepak terjang yang bagus dalam mempersatukan umat, dalam pengajian-pengajian seperti itu. Loh. Ini Anda ini gimana terbalik, ini? Anda ini terbalik kayak ini. Kenapa? Anda ini Maka kan mukimat ini kok membela ini. Kok terbalik mukimat ini ya? Ini jadi kalau saya pribadi ini kayaknya imatnya orang Sukabumi dah. Ini imatnya kayaknya orang Sukabumi nih, bukan Banten ini. Ya kalau sama orang Sukabumi itu takut begitu karena kecintaan mereka sama Pramali itu sangat besar. Kemarin saya lagi ceramah di Cianjur diobrak-abrik sama Muhyiddin Cianjur, saya sampai cepirit di celana. Waduh. Jangan-jangan imatnya lagi mudah-mudahan daerah lain insya Allah bisa menyusul seperti Sukabumi. Insya Allah. Rabbal alamin. Mereka itu adalah para gerombolan pemecah belah. Saya kan nggak bisa nukil kitab, saya cuma bisa nyomot-nyomot dari YouTube. Beda kalau sama ulama Sukabumi, kapasitas saya itu jauh. Ada Anda lagi kah? Gitu. Yang kenal tuh? Masa kerakun? Ya iyalah, nggak ada taikuk aja nikmat itu sama Buya Mukhtar. Saya kalau berhadapan dengan Abuya Mukhtar, saya ngeri, saya nggak sanggup, saya takut. Saya hanya bisa membodohi para jemaah saya aja. Saya kalau sama ulama-ulama itu nggak ada apa ya namanya itu. Saya tuh nggak ada keberanian untuk menghadapi mereka. Seperti waktu debat di Banten saya nggak pernah datang, biar aja si Tengku Kori itu yang ngadepin itu. Kalau kabur dong ya. Berarti imat itu membodohi orang bodoh ya kalau gitu ya. Iya betul. Oh iya, jalul murakkab sesat dan menyesatkan. Iya, parah. Habisnya habis. Nah, kemarin itu Imat kenapa ya bikin syahadat yang bagus sekali, syahadatnya itu yang bagus itu. Gimana Imat bisa bikin begitu ya? Oh jadi itu begini. Oh saya nge-lag, kenapa nge-lag ya?
apa? Kagak, aman, Imat, aman. Ya seperti itulah, jadi saya sebagai Imaduddin Usman Al-Bantani yang asli walaupun Bentar saya dulu, gak bentar. kenal bapak Usman, saya. apa Sarman, apa Samun ini? Sarman bin Samun. Sarman. Tapi saya nggak pernah ngakuin bapak saya kan anak durhaka. Aduh, kok Vivi Embrut yang naik, ya Allah ya Rob. Udah gue mute ah. Assalamualaikum. Vivi Embrut serem. Waalaikumsalam. Host gedein dong host. Nah, coba Diemin kamu aja. baca La ilaha illallah Muhammad Ya, ya, ya. Rasulullah. Coba. Host gedein dong host. Boleh Nah, gak? Ini istri baca dulu Ini La istrinya ilaha Iman. illallah Muhammad Rasulullah. Coba. Aku baru masuk, baru datang. Dibilang istri, Iya. ini ngawur fitnah. Istrinya Iman, Fitnah, istrinya Iman fitnah ngomong gitu. sebentar. Ya, Mute kamu semuanya bicara, yuk, ucapkan biarin dia dulu. ngoceh-ngoceh sendiri yuk, si Ucapkan Pipi, La si Fitria, ilaha yuk. illallah Muhammad Rasulullah. Aku baru masuk udah di fitnah, ini lucu. Coba baca La ilaha illallah Muhammad Biarin Rasulullah. La ilaha Mute aja yuk, illallah. mute si Pipi biar ngoceh-ngoceh sendiri, mute yuk semuanya yuk. Kan gak level mendingan- ngadepin orang Ya, butuh. dikabur. Ya. Kenapa hilang?